Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Khotib PTK. Sekarang sedang mempreview pembersihan perkebunan sawit di lokasi yang nama bersangkutan. Di saat ini kami memberitahukan secara memproses secara bagus dan sempurna. Inilah menambah sawit di kebun-kebun yang sedang dibersihkan. Saat sekarang sawit ini sudah berusia 5 tahun. Cuma saat sekarang ini sedang lama tidak dibersihkan, maka pertumbuhannya beginilah. Di dalam bahasa sawit inilah pohon menjadi gondrong. Inilah sekarang dilakukan prosesan pruningan dalam bahasa pembersihan. Inilah saya melakukan pembersihan nantinya supaya bersih dan bertumbuh bagus dan normal. Beginilah dalam melakukan pembersihan kelapa sawit di waktu usia sampai 5 tahun. Ini ada mengatakan di dahan ini ada buah, di atas dahan 2. Dalam pembersihan sawit supaya tidak terlalu mengecil pohonnya dan supaya tidak terlalu kurus, maka di bawah buah disisakan 2 atau 3, tapi normalnya 2 aja supaya nanti dalam pemanenan tidak terlalu rumit. Nah, sekarang dahan-dahan ini dikumpulkan di antara pohon satunya sama pohon yang satunya supaya dahan ini bersusun rapi dan saat pemanenan tidak menyempit di perjalanan. Nah, sekarang pembersihan sawit ini usia 5 tahun. Ini perlu bekerja ekstra setiap hari. Saya harus mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan waktu dari jam 7 sampai jam 10 untuk membersihkan sawit seperti ini. Nah, sekarang sudah dibersihkan dahan-dahan yang perlu dibuang. Nah, inilah sudah nampak buahnya, walaupun buahnya tidak normal macam buah sawit yang pupuk cukup. Kenapa sawit ini selama 2 tahun belum dipupuk? Karena situasinya di saat hujan ini sedang membanjir. Nah, sekarang mari pindah dari pokok satu ke pokok yang satu. Inilah sawit macam inilah, sampai 2 tahun tidak dipupuk, maka buahnya mengurang, dahannya menguning, dan daun-daunnya mulai berkering. Nah, untuk mengatasi ini, karena sekarang sudah mulai ditaburkan dolomit, rencana mau mulai dipupuk 1 minggu lagi. Nah, ini mulai dipruning lagi, dahan-dahan yang mulai mengering. Nah, ini
buang lagi. Wah, ini resiko berkebun. Ini banyak di setiap pokok-pokok yang sudah begini, kebanyakan pengingat-pengingat mengganggu pekerja. Wah, ini cukup hebat. Aduh. Ini tidak bisa dibiarkan kalau begini. Ini bisa mengganggu pekerja dan bisa membengkak dalam waktu cepat. Inilah dari pokok yang ada penyakit atau ada penyakit. Inilah pindah ke pokok yang satu yang belum turun ini. Saat inilah dari pokok yang tadi sudah mengering dan dahan-dahan menguning karena itu perawatan tidak tepat waktu. Dan inilah sawit cek ini kemarin baru dipupuk, sudah 3 bulan sudah mulai nampak buah. Buahnya beginilah, walaupun kata orang tidak seberapa, kalau dipupuk masih ada. Rencananya saya insya Allah akan memulai pemupukan lagi 1 minggu ke depan. Maka saya digunakan pupuk setiap waktu. Saya menggunakan pupuk tablet. Selain itu pakai mahkota. Walaupun pakai mahkota karena cukup lama tidak dipupuk, beginilah buahnya, tidak terlalu besar. Ya, alhamdulillah lah, daripada yang satu, dari pohon yang satu menguning dan mengering, inilah masih ada buahnya. Inilah karena waktu pemanenan dahan tidak teratur diambil, padahal dahan ini sebenarnya tidak boleh dipangkas begini, harus ini. Cuma karena pekerja mau cepat waktu, mau mempersingkat, itu asal dapat buah. Nah, jadi kalau begini, dahan yang satu di bawah dibuang, jadi nampak bagus sedikit. Nah, dibuang. Inilah buah sudah ada masa beberapa tandan lagi, berapa tandan? 2 tandan. Ini rencana insya Allah kalau tidak ada halangan 1 minggu lagi, kan hari minggu depan akan melakukan pemanenan, walaupun buahnya sedikit demi sedikit. Nah, sebenarnya kerja sawit atau kebun sawit ini harus mengeluarkan tenaga dan menguras tenaga. Nah, ini lagi pokok ini sebenarnya tidak begitu bagus, cuma karena kemarin ada pemupukan 1 kali, alhamdulillah lah sudah nampak buah. Nah, beginilah untuk membersihkan waktu supaya durasi tidak terlalu panjang, dengan kami tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Dan semoga bagi petani sawit bisa bertambah semangat dengan giat, dan karena berkat semangat dan giat hasilnya bisa melimpah dan bermanfaat bagi kepentingan keluarga dan kepentingan
lingkungan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.